Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama kita telah dapat melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita awali dari ayat ke-53 sampai dengan ayat ke-55 dari surah Al-Isra atau surah Bani Israel. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, perjuangan, dan ikhtiar di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya sebelum kita menelusuri pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat-ayat yang telah kita baca pada hari kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada ayat ke-49 sampai dengan ayat 52 kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah telah menghadirkan untuk menjadi peringatan bersama bagi kita semuanya, bagaimana ucapan-ucapan dari mereka-mereka, baik kaum terdahulu ataupun boleh jadi hal ini masih berlaku hingga sekarang ini, bahwa ketika mereka tidak mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempercayai akan keberadaan hari akhirat nanti dan tidak mempercayai segala sesuatu bahwa kita semuanya akan dibangkitkan kembali, maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana ucapan-ucapan bodoh dihantarkan dengan penuh kecongkakan dan kesombongan itu. Padahal mereka lupa sesungguhnya bahwa Allah yang telah menciptakan kita semuanya, dan Allah pula yang tentunya maha berkuasa untuk membangkitkan kita kembali sesuai dengan apa yang Allah inginkan hal itu berlaku untuk kita semuanya. Dan kemudian kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, dan bahwa betapa mudahnya ketika Allah untuk menghidupkan kita kembali dan kemudian kita diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Semoga kita semuanya menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya, dan kemudian Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita, sehingga ketika nanti kita pun dibangkitkan kembali, kita pun dibangkitkan dalam limpahan rahmat, berada dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan dan berada pada barisan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama kini kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan kemudahan di dalam menangkap pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengatakan hanya segala sesuatu yang baik. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Karena syaitan akan menimbulkan perselisihan di antara mereka, dan syaitan adalah musuh manusia yang nyata. Ayat ke-54. Rabbukum a'lamu bikum. Tuhanmu mengetahui benar tentang kamu. Iyasya' yarhamkum. Kalau Allah menghendaki, Ia akan memberikan karunia-Nya kepadamu. Au iyasya' yu'adzibkum. Atau jika Ia menghendaki, Ia pun bisa menjatuhkan azab kepadamu. Wa ma arsalnaka alaihim wakila. Dan kami tidak mengutus engkau untuk menjadi wakil mereka. Ayat ke-55. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Dan Tuhanmu lebih mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin wa ataina Dawuda zabura.
Kami telah memberi karunia kepada beberapa nabi yang seorang melebihi yang lain, dan kepada Daud kami memberikan Zabur. Shadaqallahul Azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ketika kita membaca ayat-ayat ini, Bapak dan Ibu, dari beberapa referensi yang kita gunakan, maka pada pagi hari ini saya ingin sekali membacakan atas apa yang kita dapati dalam catatan yang diberikan seorang ulama, yaitu Abdullah Yusuf Ali, dari apa yang kita baca pada ayat ke-53. Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mengatakan hanya segala yang baik. Perintah ini ditujukan kepada dua situasi. Sekalipun terhadap musuh-musuh kita dan musuh-musuh Allah, kita harus berbicara yang wajar. Siapakah kita maka akan menilai orang lain? Yang akan memberi penilaian hanya Allah semata, sebab Dia mengetahui benar siapa kita, yakni segenap umat manusia. Dan pengetahuan kita sebagai pribadi sangatlah tidak sempurna dan selalu hendak berusaha memecah belah umat manusia. 2. Juga di antara kita sendiri, hendaknya kita jangan mengundang kecurigaan, tetapi bicara dengan ramah dan sopan sesuai dengan ukuran yang terbaik dalam percakapan antara sesama manusia. Kebohongan dan perkataan yang tidak pantas mungkin dapat merusak segala usaha kita dalam membina persatuan sebagai berbagai kekuatan yang akan menimbulkan perpecahan lebih banyak daripada kekuatan yang menyatukan. Dan kemudian kita bisa mendapati pula catatan berikutnya bahwa pada ayat ke-55, wa ataina Dauda zabura. Maka hal ini Bapak dan Ibu akan mengingatkan kepada kita semuanya apa yang Allah sajikan sebagaimana terdapat di dalam surah keempat ayat ke-163. Maka kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Allah telah menyampaikan lebih awal kepada kita semuanya dari apa yang kita dapati pada pagi hari ini melalui ayat ke-55 ini. Pada surah keempat ayat 163 Allah menyampaikan firman-Nya untuk kita semuanya. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Kami menurunkan wahyu kepadamu seperti wahyu yang kami turunkan kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya. Kami menurunkan wahyu kepada Ibrahim, kepada Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, kepada Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kepada Daud kami memberikan Zabur. Betapa kita pula bisa mendapati bahwa bagaimana tidak hanya korelasi antara ayat ke-55 dengan ayat ke-163 pada surah An-Nisa itu, tetapi kita juga bisa melihat bahwa bagaimana Allah menghadirkan persis sama wa ataina Dauda zabura. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa pada pagi hari ini kita bisa mendapati kembali bagaimana Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang untuk kita semuanya. Sehingga Allah memberikan tuntunan kepada kita. Dan apabila kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, bukankah kita selalu meminta kepada Allah dalam doa kita sebagaimana doa yang telah Allah ajarkan kepada kita semuanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kita memohon kepada Allah agar diberikan anugerah kebaikan dalam perjalanan kehidupan kita di dunia dan anugerah kebaikan pula dalam perjalanan kehidupan akhirat kita. Maka dalam perjalanan kehidupan dunia ini tidak terlepas bahwa bagaimana setiap diri kita memiliki interaksi dengan orang-orang yang berada di seputar kita, dari radius terkecil sampai dengan radius sebesar-besarnya. Dan bahwa hal ini mengingatkan pula kepada kita semuanya ketika di dalam ayat ini
Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mengatakan hanya segala sesuatu yang baik. Maka kita bisa ingat bahwa bagaimana Allah telah memberikan tips kepada kita semuanya, memberikan tips kepada kita untuk kita mendapatkan betul-betul kebahagiaan di dalam perjalanan kehidupan ini, yaitu kita diminta beriman kepada Allah sebagaimana kita dapat di dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, bahwa manusia itu berpotensi merugi dalam kehidupannya kecuali orang beriman, beramal saleh, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, dan kemudian saling menasihati dalam kebenaran dengan cara yang benar, tentang kesabaran dan dengan penuh kesabaran pula. Maka kita bisa mendapati bahwa pada pagi hari ini, di dalam kita melaksanakan wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, maka Allah pun memberikan tips untuk kita semuanya, yaqulul lati hiya ahsan, bahwa menyampaikan dan mengatakannya dengan segala yang baik. Baik tidak hanya dilihat dari materi yang disampaikan, namun baik pula di dalam situasinya, baik pula di dalam cara menyampaikannya. Situasi dan kondisi sangat menentukan pula di dalam kita menyampaikan hal tersebut. Bahwa kita mendapati di dalam ayat ini Allah menyampaikan ahsan. Ahsan ini kalau seandainya kita memperhatikan bagaimana di dalam terminologi ataupun para ahli bahasa melihatnya, tidak saja dikatakan ahsan itu adalah lebih baik, tetapi ahsan bisa diartikan juga adalah yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan di dalam menyampaikan segala sesuatu tersebut. Maka kalau saya kita memperhatikan dalam hal ini Bapak dan Ibu, bahwa bagaimana Allah memberikan penataan di dalam kehidupan kita semuanya, bahwa terutama kita menyadari bahwa banyak sekali sebetulnya kemaslahatan yang kita dapati di dalam kehidupan ini, kemudahan-kemudahan di dalam urusan kita, di dalam menjalani kehidupan ini adalah merupakan buah yang kita petik dari tutur kata yang baik pula. Namun sebaliknya banyak pula kita bisa mendapati permasalahan di dalam kehidupan ini yang kalau seandainya kita telusuri bahwa hal tersebut berasal pula bagaimana cara kita menata di dalam percakapan dan interaksi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa sesungguhnya perkataan-perkataan yang baik akan menghasilkan buah yang baik pula yang bisa dipetik oleh siapapun yang berinteraksi dengan cara yang baik tersebut. Namun begitu pula sebaliknya. Maka dari itulah kalau seandainya kita memperhatikan bahwa bagaimana Allah maha detail pula di dalam menyampaikan dan menjelaskan kepada kita. Allah tunjukkan kepada kita bahwa situasi dan kondisi yang kita hadapi menentukan pula cara kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di seputar kita. Maka kalau seandainya kita memperhatikan di dalam Al-Quran, terdapat terminologi yang disebut dengan qaulan. Qaulan adalah merupakan perkataan. Dan bahwa betapa di dalam Al-Quran Allah menyajikan beberapa tipologi daripada perkataan-perkataan itu sendiri. Karena itulah kita bisa mendapati di antaranya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran terminologi yang disebut dengan qaulan ma'rufa. Dan selain daripada qaulan ma'rufa, Allah pun menyajikan di dalam Al-Quran yang disebut dengan qaulan sadida. Dan kemudian Allah pun menjanjikan pula qaulan baligha, qaulan karima, qaulan maisura, qaulan layyina, qaulan azima. Dan Allah pun menyajikan pula qaulan thaqila, dan bahkan Allah sebutkan pula qaulaz zur. Di mana qaulaz zur dalam hal ini bisa kita dapati di dalam surah Al-Hajj dalam surah ke-22 dalam ayat ke-30. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya, dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah qaula zura, yaitu perkataan-perkataan dusta, yang perkataan-perkataan yang tidak memiliki landasannya, di mana perkataan-perkataan yang memiliki kecenderungan untuk mendorong orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun Allah pun menyampaikan terminologi di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan adalah qaulal mu'minin, dan itu adalah perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman.
Sebagaimana bisa kita dapati pula di dalam ayat ke-51 pada surah An-Nur pada surah ke-24. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan-ucapan orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya dan agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, maka mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bahwa kalau saya kita memperhatikan bahwa betapa banyaknya pesan-pesan Allah yang terkait dengan masalah perkataan-perkataan ini, maka sesungguhnya sebagaimana kita dapati bahwa ketika Allah mengulang-ulang pesannya, maka sesungguhnya hal itu perlu menjadi perhatian bersama bagi kita semuanya. Bahwa kalau kita bisa mengambil hikmah sebaik-baiknya dari pesan Allah dan kemudian kita menerapkannya di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya hal itu adalah merupakan pembuka pintu rahmat bagi kita semuanya. Namun yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan ini, Bapak dan Ibu, kadangkala kita di dalam melaksanakan interaksi ataupun melaksanakan hubungan-hubungan, sebagaimana kita dapati bahwa kadangkala lebih banyak kita bersifat transaksional semata, bahwa di dalam komunikasi yang dilakukan hanya berbicara mengenai untung dan rugi semata. Atau sebaliknya, kita juga bisa mendapati bahwa banyak sekali sesungguhnya komunikasi ataupun interaksi yang dilandasi dengan hanya aspek-aspek emosional saja yang lebih mengedepan. Sementara kita lupa bahwa yang terbaik sesungguhnya adalah komunikasi ketika dilandasan dikarenakan tetap menjadikan Allah sebagai pusat orientasi bagi kita semuanya. Maka sesungguhnya kalau saat kita ingat kembali bahwa di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini pun dipertautkan sesungguhnya atas apa yang Allah sampaikan pesan bagi kita semuanya, bahwa bagaimana kita bisa menata komunikasi dan perkataan-perkataan di dalam kehidupan ini. Dan Allah sampaikan di dalam ayat ke-55 ini bahwa bagaimana Allah telah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa Allah tidak hanya mengetahui atas apa yang ada di dalam diri kita, namun Allah pun menyampaikan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini, dan bahwa Allah mentautkan ayat ini dengan keberadaan para nabi dan rasul, baik yang terdapat di dalam ayat ke-55 maupun tadi di dalam surah An-Nisa, surah keempat dalam ayat ke-163 itu. Bahwa sesungguhnya para nabi dan rasul mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk menyampaikan pesan sebagai pengingat dari Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan tauhid dan berita gembira kepada umatnya, di mana para nabi dan rasul itu diutus, dan tentunya kepada Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat, dan bahwa betapa universalitas daripada materi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bisa mengena dan berlaku kepada kaum ataupun negara dan suku apapun di dalam kehidupan ini. Maka kalau seandainya kita menyadari Bapak dan Ibu bahwa sesungguhnya yang kita sampaikan itu hanyalah merupakan sebuah ikhtiar semata, bahwa kita hanya menyampaikan nasihat, kita hanya sekedar menyampaikan peringatan, tidak lebih dari itu. Tidak ada posisi pada setiap diri kita untuk memaksakan segala sesuatu yang kita sampaikan harus diterima, harus diikuti, apalagi ditaati oleh orang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa wilayah itu adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk meskipun kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk itu kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan di dalam ayat yang kita baca pada ayat ke-53 ini, perlu kiranya ayat ini menjadi sebuah perhatian yang kita perhatikan dan renungkan secara seksama, bahwa bagaimanakah selama ini kita menjalani kehidupan ini di dalam interaksi-interaksi yang kita lakukan itu sendiri. Dan bahwa betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan beberapa mufassir mengatakan bahwa kata hiya ahsan dalam hal ini adalah ikhtiar kita yang terbaik. Jadi kita pilah-pilah sebelum kita menyampaikan sesuatu, manakah yang terbaik yang bisa kita artikulasikan, baru itu kita laksanakan.
Nah, karena sesungguhnya Bapak dan Ibu, Allah mengingatkan kepada kita bahwa sebagaimana kita dapati di dalam kita menelusuri bagaimana sejarah awal kehidupan ketika Allah menyampaikan dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, dan ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan bahwa betapa iblis melakukan pengingkaran, tidak mau melaksanakan hal itu dengan penuh kecongkakannya. Dikarenakan iblis merasa lebih baik daripada Adam, sehingga iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ketika Allah melemparkan iblis dari naungan rahmat Allah, ia mengatakan kepada Allah, memohon kepada Allah bahwa dia akan melakukan penggodaan kepada seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan termasuk di dalamnya adalah memecah belah hubungan-hubungan itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa ketika kita berupaya dengan sebaik-baiknya pun, iblis pun tentunya akan tetap berupaya menjerumuskan kita semuanya. Apalagi kalau misalnya kita menyadari ada sesuatu yang tidak baik yang kita lakukan, maka hal itu tidak saja menjadi celah, bahkan menjadi pintu iblis untuk melakukan hal yang lebih buruk lagi akibatnya bagi kehidupan kita semuanya. Maka dari itulah Allah ingatkan kepada kita semuanya, inna syaitana yanzalu bainahum, dikarenakan syaitan akan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Maka kalau seandainya kita memperhatikan terhadap apa yang berada di dalam ayat ini, Bapak dan Ibu, sesungguhnya ketika kita merasa bahwa terjadi ada potensi-potensi perselisihan, apalagi yang mengarah lebih besar lagi, maka tiada lain yang bisa kita lakukan. Ingat kita kepada bagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita semuanya untuk bisa mengendalikan amarah kita. Dan bahwa bagaimana nasihat Rasulullah SAW, la taghdab, bahwa kita tidak diperkenankan untuk marah itu. Dan bahwa bagaimana Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita semuanya. Rasulullah mampu menahan amarah kalau seandainya hal itu masih terpaut kepada dirinya sendiri. Tetapi Rasulullah akan marah kalau seandainya nilai-nilai ketuhanan itu yang dilanggar oleh orang-orang yang berada di seputarnya. Maka Rasulullah pun akan menunjukkan ketegasannya dalam hal ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan kembali bahwa bagaimana Allah menyampaikan Rabbukum a'lamu bikum, bahwa Allah sesungguhnya Maha mengetahui atas apa yang berada di dalam diri kita. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita merenung benar bahwa bagaimana sesungguhnya keadaan diri kita sendiri ketika kita merasa betul-betul dalam situasi amarah itu. Maka sebetulnya apakah marah kita itu karena Allah, ataukah marah itu dikarenakan hal-hal yang lebih banyak berpotensi secara emosional, karena kita merasa tersinggung, tidak dihargai, atau dianggap direndahkan, dan sebagainya. Dan bahwa betapa sesungguhnya kalau seandainya hal ini kita berada dalam posisi tidak yakin kita bahwa sesungguhnya ekspresi yang kita lakukan itu karena Allah, maka sepatutnya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini mengingatkan kembali kepada kita semuanya atas apa yang kita dapati di dalam surah Ali Imran dalam ayat ke-134 yang diawali begitu indahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyajikan kepada kita semuanya yang terdapat di dalam ayat ke-133 pada surah yang sama. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini bahwa Allah menyebutkan di dalam ayat ini tidak saja perintah untuk kita segera menuju kepada ampunan dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, namun Allah pun menyampaikan kepada kita semuanya bahwa bagaimana sesungguhnya terminologi daripada orang-orang yang muhsinin itu sendiri. Maka disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berinfak, alladzina yunfiqun, dan mereka berinfak di jalan Allah itu mengharapkan keridhaan Allah, tidak hanya dalam keadaan lapang, bahkan dalam keadaan sempitnya pun mereka terus berinfak. Dan yang kedua setelah itu disebutkan wal kadhiminal ghaidh. Maka sesungguhnya yang berikutnya adalah Allah sebutkan adalah orang yang mampu menahan amarahnya, dan diikuti dengan wal afina anin nas.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan pula bahwa bagaimana Allah telah menyampaikan kepada kita semuanya, sebagaimana bisa kita dapati dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat ke-261, Allah menyampaikan pesan yang luar biasa bagi kita semuanya. Allah sebutkan di dalam ayat ke-261 dalam surah Al-Baqarah ini, Allah sebutkan, mohon izin saya mencari ayatnya. Dalam ayat ke-260 dalam surah Al-Baqarah, Allah mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana keterpautan dengan ayat yang kita baca di dalam surah Ali Imran ini. Maka di dalam surah 261 Allah menyampaikan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas. Namun Allah pun memberikan kriterianya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yusbi'una ma anfaqu mannaw wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yaitu orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Maka keterpautan kembali dengan ayat yang kita baca pada pagi hari ini, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatsba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Allah Maha Sempurna, sehingga Allah mengajarkan bagaimana jalan menuju kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalam silaturahim yang kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Bahwa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga mendapati ayat ini, kita dapat meningkatkan kehati-hatian kita di dalam menjalani kehidupan ini, terutama kita memikirkan dan merenungkan kembali setiap apa yang ingin kita lontarkan. Dan bukankah kita mengetahui segala sesuatu yang kita katakan, apalagi keputusan yang kita ambil dalam keadaan emosi itu, tidak ada keputusan yang diperoleh darinya, melainkan adalah keputusan yang paling buruk ataupun perkataan yang paling buruk, perkataan yang diucapkan dalam keadaan emosi itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kalau saat kita memahami benar bahwa Rabbukum a'lamu bikum, bahwa Allah Maha mengetahui apa sesungguhnya tentang keberadaan diri kita, apa yang berada dalam pikiran kita, apa yang berada dalam hati kita, apa yang ingin kita lontarkan, apa yang ingin kita tahan sesungguhnya. Maka kalau saat kita memperhatikan benar bahwa kita tidak cukup dengan beriman, kita tidak cukup dengan Islam, tetapi harus ingat bahwa salah satu pilar daripada Islam itu sendiri adalah ihsan. Kita menyadari benar bahwa Allah Maha mengetahui, maka setiap apapun yang ingin kita katakan ataupun yang kita lakukan, Allah Maha mengetahuinya. Sehingga dengan itu, apabila kita menyadari benar bahwa setiap perkataan dan ucapan perbuatan yang kita lakukan akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya hal itu akan menghadirkan kehati-hatian bagi kita semuanya di dalam kehidupan ini. Wa ma arsalnaka 'alaihim wakila, dan Allah tegaskan bagi kita semuanya atas apa yang disebutkan di dalam ayat ini, dan kami tidak mengutus engkau menjadi wakil mereka. Nah, maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya di dalam kita menyampaikan segala sesuatu kepada siapapun, kepada suami atau istri, kepada putra atau putri kita, kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita, dan tetangga-tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, dan manusia semuanya. Tentunya semoga Allah hadirkan kehati-hatian bagi kita semuanya. Bukankah pada akhirnya
Kembali lagi kita kepada apa yang Allah sampaikan kepada kita semuanya. In ahsantum li anfusikum, bahwa setiap kita berbuat baik itu maka kebaikan itu akan terpulang kepada kita semuanya. Dan tentunya kita memahami bahwa bagaimana Allah telah mengajarkan kepada kita semuanya terminologi daripada kaulan itu sendiri, kapan kita menggunakan perkataan yang paling pas dan tepat itu, maka sesungguhnya hal itu adalah akan menghantarkan kepada kita semuanya kepada kualitas kehidupan yang lebih baik, dan semoga hal itu membukakan pintu rahmat yang luar biasa pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Dan kalau sana kita ingat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesan tauhid dan menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan, dari segala sesuatu yang tidak benar yang dilakukan oleh Fir'aun. Maka selain Allah menyampaikan misi apa yang diemban oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, maka Allah pun menyampaikan pula tips kepada Nabi Musa. Allah sebutkan, faqula lahu qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan menggunakan apa? Qaulal layyina, yaitu dengan kata-kata yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan ia akan ingat dan ia pun menjadi takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diturunkan kepadanya apabila ia terus melakukan perbuatan-perbuatan itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini bahwa bagaimana Allah mengajarkan kepada kita, kepada musuh sekalipun Allah mengajarkan kepada kita qaulal layyina, dan kemudian di dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa di dalam sesuatu yang kita katakan itu harus ada misi di dalamnya. Apa maksud kita di dalam menyampaikan segala sesuatu? Bahwa disampaikan dalam surah Toha dalam ayat ke-44 ini bahwa dengan Nabi Musa menggunakan strategi komunikasi perkataan qaulal layyina itu, maka diharapkan agar Fir'aun yatadzakkaru aw yakhsha, agar Fir'aun itu menjadi sadar, agar Fir'aun itu menjadi ingat bahwa bagaimana keberadaan dirinya hanyalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dia menjadi takut dan runduk hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal lagi kita merenung bahwa bagaimana ketika kita sendiri sedang melontarkan segala sesuatu itu, apakah kita ada tujuan dan maksud di dalamnya, ataukah hanya sekedar pelampiasan emosi semata. Dan bahwa betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kualitas perkataan kita akan sangat mempengaruhi kualitas hubungan yang bisa kita bangun dengan orang-orang yang berada di seputar kita dalam radius yang seluas-luasnya. Dan tentunya kalau seandainya kita ingat kepada Fir'aun saja kita diminta berbicara yang lemah lembut, dan sementara kita juga bukanlah Nabi Musa, maka sepatutnya kita tidak memperlakukan orang lain yang berada di seputar kita sebagaimana kepada Fir'aun pun kita dilarang mengeluarkan perkataan yang buruk. Dan kita juga tentunya tidak lebih baik daripada Nabi Musa. Apakah kalau Nabi Musa saja diperintahkan untuk menghantarkan dengan bahasa yang lemah lembut, apalagi bagi kita semuanya yang dalam kualitas tentunya masih sangat jauh daripada apa yang telah Allah hadirkan dalam kualitas keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh Nabi Musa ataupun Nabi dan Rasul yang lainnya. Sadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang Allah izinkan, atas apa yang Allah ajarkan kepada kita semuanya, dan sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan dan hantarkan pada pagi hari ini. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah dan hidayah seluas-luasnya untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin.